Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Wani wa akhwati, azanallahu iyyakum jami'an. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit tentang ahamiyatul ikhlas, ahamiyatul niyah wal ikhlas fil Islam. Pentingnya niat dan ikhlas di dalam Islam. Kaitannya dengan musim kurban yang sedikit lagi akan menghampiri kita. Salah satu ayat yang berkenaan dengan ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah daripada kurban itu, tapi yang sampai adalah takwa kalian, ya, atau keikhlasan kalian, itulah yang sampai. Hal ini perlu kita garis bawahi karena dalam ritual kurban ini seolah-olah mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang di luar daripada, atau yang melatar belakangnya adalah mungkin bukan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk sesajen atau persembahan tumbal dan sebagainya, karena kelihatan ada fisik, ya, makanya ini dibantah dalam ayat tadi bahwa bukan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai adalah nilai takwa yang didapatkan, ya, dengan wasilah amal ibadah tersebut. Dan ayat yang serupa juga dalam surah Az-Zariyat, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menjelaskan tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Itu setelahnya Allah nyatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah Ta'ala, tidak menginginkan dari mereka itu untuk memberikan rezeki, masukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik, secara materi, dan tidak mau mereka memberi makan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan semua itu. Bahkan salah satu sifat Allah As-Samad. As-Samad, salah satu tafsirnya maknanya adalah, ya, yang zat yang tidak punya rongga dalam. Ya, seperti manusia ini ada rongga dalam dari mulut, lambung, usus terus tembus ke anus. Itu namanya rongga dalam yang butuh diisi dengan makanan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, yang maha segalanya, maha perkasa, sehingga tidak butuh dengan asupan makan, asupan materi dan apa saja untuk, ya, kebakaannya, kekekalan dan keabadiannya. Maka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah keikhlasan kita, ketauhidan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun aktivitas yang kita lakukan. Bahkan kata sebagian ulama bahwa betapa banyak amal yang besar tapi niatnya itu yang salah sehingga jadi kerdil, jadi rusak. Tapi tidak sedikit amal yang sedikit sederhana, sepele bahkan, tapi tu'azimuhun niyah, niat itu yang membesarkan, niat yang mengangkat dan menambah nilainya. Maka dari sini kita belajar ahamiyatul ikhlas, bagaimana selalu menghadirkan keikhlasan, ya, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika menilai kedekatan seorang adalah dengan ikhlasnya yang, ya, tidak bersifat materi. Ketika dalam materi Allah taala berikan perbedaan, ya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lapang, ada yang sempit,
ada yang leluasa dan ada yang terbatas. Tapi semua itu tidak menjadi alasan orang untuk kemudian seolah-olah dia bisa atau tidak punya akses untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan semua itu yang dinilai. Salat yang dilakukan di tanah air dengan salat yang dilakukan di depan Ka'bah, bahkan semua tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dilakukan dengan ikhlas, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa yang dilafalkan di atas sajadah yang mungkin harganya jutaan, nilainya sama dengan zikir dan doa yang dilantungkan bahkan di atas lantai tanah berpasir sekalipun. Karena bukan itu semua yang menjadi tujuan, tapi adalah ubudiyahnya, itu ketauhidannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian menjadi nilai. Tentu dengan ibadah kurban ini titik poinnya lebih bahwa kerelaan orang untuk berkurban, mengeluarkan materi ketika itu memang betul-betul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memantik bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ridha Allah, cinta kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada materi, sehingga materi itu dikorbankan, materi itu diserahkan, dikeluarkan untuk memenuhi seruan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan ibadah seperti ini melahirkan insan-insan takwa yang kemudian menjadi manusia muslim yang seutuhnya dan paripurna. Semoga kita berikan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, termasuk kiranya Allah memberikan rezeki kita untuk senantiasa mengambil bagian dari ibadah kurban ini, selama Allah berikan kemampuan kepada kita, dan menjadi amalan yang makbul, yang diterima, melahirkan nilai-nilai takwa dan ikhlas dalam diri kita sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.